Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat beliau. Dan pasti kita sebagai umatnya sangat mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sejenak, mari kita merenung, kita ingat, kita kenang, dan kita pelajari. Lalu munculkan pertanyaan untuk diri kita. Hal apa yang sebenarnya dapat membuat kita merasakan kebahagiaan? Apakah rumah yang mewah? Apakah harta yang berlimpah? Ataukah jabatan yang tinggi? Lalu, mengapa banyak orang yang tampak serba berkecukupan, akan tetapi tetap merasa kosong dan gelisah dalam hatinya? Pertanyaan inilah yang menjadi pintu bagi kita untuk memahami bahwa kebahagiaan yang sejati bukan hanya semata-mata datang dari dunia, melainkan kebahagiaan lahir ketika jiwa kita dapat dekat dengan Allah melalui ibadah. Bahkan dalam kajian psikologi Islam, ibadah dipandang sebagai kebutuhan jiwa yang mendalam, bukan sekadar kewajiban. Dalam Islam, ibadah adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan hati yang dilakukan dengan penuh ketaatan, pengagungan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ridho dan kedekatan dengannya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketentraman jiwa yang sejati hanya akan kita rasakan ketika kita senantiasa mengingat Allah. Inilah kunci utama yang sering dilupakan oleh manusia. Karena banyak yang lebih sibuk mengejar kesenangan duniawi tanpa menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohani. Maka ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sarana untuk kita menenangkan hati, memperkuat mental, dan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena seluruh perkaranya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap keadaan seorang mukmin akan menjadi kebaikan baginya selagi ia mampu bersyukur saat senang
dan bersabar saat susah. Hadirin rahimakumullah. Menariknya, pandangan Islam terhadap kebahagiaan dalam ibadah juga sejalan dalam psikologi modern. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Neil Krauss, Phil Irenson, dan Peter Hill pada tahun 2017 menunjukkan bahwa keterlibatan ibadah dapat meningkatkan komitmen iman seseorang yang kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa peduli untuk membantu orang lain, sehingga akhirnya berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sudah sejak dahulu menekankan pentingnya hubungan erat antara ibadah dan kebahagiaan yang kini semakin terbukti secara ilmiah. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah terletak pada harta, jabatan, ataupun kemewahan dunia. Akan tetapi, kebahagiaan terletak jika kita dapat dekat dengan Allah melalui ibadah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang selalu menjaga ibadah, memperbanyak zikir, serta menata hati dengan syukur dan sabar, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan yang abadi di akhirat. Bulan di langit terang bercahaya, cahaya memancar ke Tanjung Jati. Jikalau ingin hidup bahagia, beramal ibadahlah sebelum mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unsur maqala wala tanzur man qala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.